Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Delviana, NIM 1193351038. Kelas BK Reguler C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan rekayasa ide yang berjudul Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat. Bab 1. Pendahuluan. Di era globalisasi ini menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia, di mana di era globalisasi ini menjadi tantangan yang serius karena semua sumber data manusia yang dimiliki masih kendala utama dalam menanggapi tantangan sekaligus peluang yang ada. Kendala ini datang dari latar belakang pendidikan masyarakat yang semakin menurun. Latar belakang pendidikan masyarakat Indonesia yang saat ini masih dalam kategori rendah, setidaknya menjadikan masalah bagi masyarakat itu sendiri, karena faktor pendidikan yang rendah akan menjadi penyebab sulitnya masyarakat beradaptasi dengan era globalisasi. Bab 2. Gambaran keilmuan. Menguraikan secara singkat bidang keilmuan Anda dan bahasan di dalamnya. Yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama, Pancasila bangsa Indonesia harus memiliki agama ataupun kepercayaan dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan iman agama masing-masing. Seharusnya dalam sila pertama ini, warga negara Indonesia sudah jelas dan mengerti tentang Tuhan yang Maha Esa, meyakini bahwa perbuatan dan sikap kita pasti akan diperhatikan oleh Tuhan kita masing-masing. Yang kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Maksud dari sila ketiga ini adalah mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Yang keempat, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang dilakukan dengan jalan musyawarah, yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab yang baik. Yang kelima, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi, seseorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kontribusi bidang keilmuan yang Anda geluti kepada masyarakat dan kekurangannya. Lingkungan sosial. Sosial memiliki arti kemasyarakatan atau keadaan di mana terdapat kehadiran orang lain. Dan lingkungan sosial juga memiliki arti sendiri, yaitu lingkungan yang terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Kekurangannya, berkurangnya nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong royong, tenggang rasa, norma sosial, kesopanan, dan adat istiadat bangsa, karena lebih mementingkan keegoisannya sendiri dibandingkan orang lain. Bab 3. Pembahasan. Bagian ini berisi tentang kolaborasi pengembangan ilmu pengetahuan Anda berdasarkan Pancasila.
A. Arti dan makna Sila Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses dan berlangsung lama. Karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. B. Penerapan Sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia, berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Kecintaan kepada negara akan melahirkan rasa kebangsaan yang besar, dan kecintaan ini adalah bukan milik pribadi, melainkan milik setiap warga sebuah negara, maka akan melahirkan sebuah isme yang bersifat nasional dan dikenal sebagai nasionalisme. Semangat kebangsaan dan persatuan akan menyuburkan rasa cinta tanah air yang membangkitkan kemauan untuk membela dan mempertahankan NKRI dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kontribusi ilmu pengetahuan Anda setelah dikembangkan kepada masyarakat. Yang pertama, memahami arti dan fungsi Pancasila dengan baik dan dijadikan sebagai pandangan hidup kita sehari-hari. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai aturan-aturan perilaku, memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, agar tidak mengenal batas-batas perbedaan agama, kesukuan, golongan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu menciptakan rasa kebersamaan dengan cara tolong-menolong untuk mencapai hubungan yang lebih harmonis. Yang keempat, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup sehari-hari agar terhindarnya dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mengikuti aturan-aturan Pancasila untuk membentuk berperilaku yang baik. Dan kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa Sila Persatuan Indonesia merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras serta kebudayaan ini, terutama dalam mendongkrak semangat generasi pemuda Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsanya, di mana masyarakat makhluk sosial yang ada dalam kehidupan kampus, di mana dalam kehidupan kampus yang juga merupakan lingkungan sosial, mahasiswa akan dibentuk sistem pergaulannya untuk membentuk kepribadiannya. Untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, masyarakat dapat menerapkan Sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan kampus, misalnya dengan berorganisasi. Karena dalam berorganisasi, mahasiswa dapat bekerja sama sehingga timbul kebersamaan. Apabila semua masyarakat memiliki jiwa kebersamaan yang kuat, tanpa memandang adanya perbedaan, tentunya hal ini akan membawa kepada sebuah kemajuan dan dobrakan baru baik dalam lingkungan kampus maupun secara global.